warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Terjana. Saya dari program studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 0503241003. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemahaman Individu 1 yang bertema Tujuan dan Fungsi Pemahaman Individu yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Asia, SPDI, MPDI. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi pemahaman individu 1? Kalian penasaran kan? Mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita memasuki pengertian tujuan dan fungsi pemahaman individu, mari kita pahami dulu apa sih pemahaman individu itu. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, ataupun menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah gangguan yang ada pada individu ataupun sekelompok individu. Cara yang digunakan adalah observasi, interview, dan skala penilaian. Setelah kita mengenal apa arti pemahaman individu itu, kita lanjut ke tujuan pemahaman individu. Mengapa pemahaman individu diperlukan dalam bimbingan dan konseling? Sebab suatu bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien yang bermasalah psikis, sosial, dengan harapan klien tersebut dapat memecahkan masalahnya dan memahami dirinya, mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan dan potensinya sehingga mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar yang pertama, kita semakin mampu menerima keadaan individu seperti apa adanya dan sekaligus keberadaan siswa baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, kita semakin mampu memperlakukan siswa sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, kita terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik. Selanjutnya, mengenal sasaran pemahaman individu. Sasaran yang dimaksud dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu atau manusia. Mengapa? Karena individu atau manusia adalah makhluk yang paling dinamis. Setiap saat manusia berkembang dan berubah. Apa saja yang perlu dikenal dari setiap sasaran individu atau manusia? Yang pertama, mengenal pribadinya. Yang kedua, mengenal masalah dan perkembangannya. Yang ketiga, mengenal reaksi individu dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir, mengenal cara individu dalam menghadapi masalahnya. Selanjutnya, ada fungsi pemahaman individu. Fungsi pemahaman individu terbagi menjadi 10. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh klien. Yang ketiga, ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadinya, sosial, belajar, maupun karir. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi pembimbingan konseling dalam membantu klien memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, ataupun program studi. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan klien. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, ada fungsi perbaikan,
yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu klien sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kesembilan, ada fungsi fasilitas. Memberikan kemudahan kepada klien dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang. Dan yang terakhir, ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu klien supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.